tanah haram. Manungsa-manungsa sing ngumpul di tanah haram itu disebut Quraisy. Disebut Quraisy. Utawa sebutan Quraisy iku sangka keturunan Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah iki suatu ketika nglumpukno pakaian atau ngumpul ing dalam pakaiane mana lha iku diarani kursun. Kursun iku ya ngumpul terus ditasghir Quraisy. Ditasghir Quraisy. Kursun iku binatang laut asale. Sing jelas kabilah Quraisy adalah kabilah terbesar, termulia ya, dari sekian kabilah Arab. Jadi kabilah Arab iku akeh, tapi sing terbesar termulia adalah kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy terbagi menjadi dua kabilah. Ana sing disebut Quraisy Al-Battah ambek Quraisy Ad-Dhawahir. Quraisy Al-Battah iki sing menguasai kota Mekah, termasuk kegiatan-kegiatan ibadah di sekitar Ka'bah, antara lain kayak haji, laliani iki sing ngurus, sing bertanggung jawab golongan Quraisy Battah. Ya, Quraisy Battah. Ya, ana Quraisy siji mana disebut Quraisy Ad-Dhawahir. Quraisy Ad-Dhawahir iki akeh manggon nduk gunung-gunung, nduk desa-desa. Kadang-kadang ganggu kafilah-kafilah dagang lewat, diganggu. Ya merampok lah gampangane. Mengganggu karena memang kebanyakan serba kekurangan. Karena uripe nduk gunung-gunung, nduk desa-desa, ya jadi daerah sing sering paceklik, ndak ada pangan, ndak ada. Sing rame kan Mekah iku kota Mekah. Kota Mekah iku rame. Perdagangan opo ae atau menjadi pusat perdagangan. Dibuktikan sampai saiki macam-macam buah ono nduk Mekah, padahal gak ditanam nduk kota Mekah. Pamane musim haji ya iku macam-macam, ya buah, ya pakaian, ya semua ono. Sing delok model apa ono nduk kono, menjadi pusat perdagangan. Tapi sing nduk desane gunung-gunungnya ya apa dalam kemiskinan, kekurangan, makanya sering ganggu-ganggu ya, nyegati kafilah-kafilah dagang sing lewat karena iku mau kekurangan harta dan butuh makan dan pakaian. Akhirnya banyak nyegat. Iku sing Quraisy Ad-Dhawahir. Diarani Dhawahir karena tidak masuk di kota Makkahnya, tapi di luarnya, di luar kota Makkah. Maka disebut Quraisy Ad-Dhawahir. Mungkin saiki disebut Badui barang mereka. Nah, kita diperintah ngene hadis iki untuk cinta Quraisy. Ahibbu Quraisyan. Tentu yang dimaksud Quraisy itu Quraisy yang muslim. Kalau yang tidak muslim ya jangan dianiaya. Atau cintanya umum untuk cinta Quraisy yang muslim dengan hatinya, cinta yang bukan muslim yaitu mau tidak mendoliminya, bersikap adil.
tidak mendoliminya. Bukan cinta dengan hatinya. Lah nek kita gelem cinta wong Quraisy dengan hati kita karena mereka orang Islam, nek kita iki nyintai wong Quraisy karena Islamnya, dawuh Kanjeng Nabi fa innahu man ahabbahum ahabbahullah. Sapa wonge sing nyintai mereka, mencintai Quraisy yang muslim, maka dibalas oleh Allah, dicintai dening Gusti Allah. Maka Allah akan mencintai mereka. Maka Allah akan mencintai mereka. Lafal ahabahullah bisa berupa doa, bisa berupa kalam khobar. Kalam khobar itu berarti memberi berita, kabar sapa sing wong mencintai wong Quraisy ya bakal dicintai dening Gusti Allah. Nek kalamnya kalam doa, insya iku padha karo didongakno mbek Kanjeng Nabi, sapa sing gelem nyintai wong Quraisy sing mukmin, muga-muga Gusti Allah nyintai marang wong mau. Mudah-mudahan Allah mencintai mereka. Lah sing donga Kanjeng Nabi ya jaminan. Sing donga Kanjeng Nabi ya jaminan. Jadi yang dimaksud Quraisy nduk kene khususnya Quraisy yang muslim. Nek cintanya cinta dengan hati. Lafal mahabbah, cinta, itu diambil dari kata habbah. Habbah itu biji. Ya. Jadi habbah itu biji. Artinya apa? Wong sing cinta tulus itu berarti sama dengan cinta yang keluar dari biji hatinya, dari relung hatinya, dari tengah-tengah hatinya, ya, dari telengi hati. Jadi cinta itu kasih sayang yang keluar daripada dalamnya hati. Karena kata al-mahabbah itu sangka habbah. Habbah itu biji. Bijinya lah, biji itu di tengah-tengah. Raw Malik, hak mim, qaf, muttafaq alaih. Ya. Dal Abi Dawud an Abi Musa al-Asari wa Abi Sa'id al-Khudri. Takhwir raw Mu'atib wa Dhiya. Ada dua sanad, raw Mu'atib wa Dhiya an Jundub al-Bajali, sangka Jundub al-Bajali seorang sahabat. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbul fuqara wa jalisuhum wa ahibbal arab bin qalbik wal yaruddak anin nas. Akhibbu padha demeno sira kabeh al fuqara ing pira-pira fakir, fakir miskin, orang-orang yang butuh. Akhibbu padha cinta demeno sira kabeh al fuqara ing pira-pira fakir miskin, wajali sulan padha nguwori lungguh sira kabeh, nyampuri. Wajali sulan padha nguwori lungguh sira kabeh, mau bergaul, duduk-duduk bersama. Wajali sulan padha nguwari lungguh sira kabeh hum ing fuqara wa akhibba lan demeno sira mufrad wa akhibbal al araba ing bangsa Arab wa akhibba lan demeno sira al araba ing bangsa Arab, kabilah Arab. Oleh sira demen min qalbika kang metu sangka ati ira. Cinta yang tulus, cinta yang benar, cintai orang Arab, cintai bangsa Arab ya dengan sesungguhnya.
bukan hanya hiasan lesan, bukan hanya lipstik, hiasan lesan, tapi betul-betul dari hati. Waliyaruddalan yento waliyaruddalan lan yento supaya nolak sira, nolak ing sira, waliyaruddalan waliyaruddalan becik waliyaruddalan supaya yento nolak apa akhibal Arab ka ing sira anin nasi sangka oleh ngremehaken manungsa. Waliyaruddalan yento nolak apa akhibal Arab ka ing sira anin nasi sangka oleh ngino manungsa, oleh nyepelikno manungsa. Waliyaruddalan supaya nolak atau balekaken ka ing sira, waliyaruddalan supaya ento nolak nyegah maksudnya apa ahibal Arab ka ing sira anin nasi saka manungsa. Ma ta'lamu selagine ma ta'lamu min nafsik, atau maf'ulnya nggone ma iki. Waliyarudda lan drapun balekaken to nyegah to nolak apa akhibba al arab ka ing sira anin nas ma tegese ing perkara sira mau ma tegese ing cacat tak lamu kang ngerti sira min nafsika sangka awak ira, ma ing cacat aib ya, kekurangan ma ing cacat tak lamu kang ngerti sira min nafsika sangka awak ira. Rawahu kaf an abirah hadisun sahih. Hadisun sahih. Jadi ini perintah supaya kita mencintai orang-orang fakir, orang yang miskin, orang yang ekonomi lemah, orang yang butuh. Ini agar kita cintai dengan cara ya dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, tidak pernah menggertak dan menyantuni mereka, ya menyantuni atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi memenuhi kebutuhan mereka. Cintamu kepada mereka harus dibuktikan. Jadi akhibul fuqara, perintah agar kita mencintai orang lemah ekonomi, mereka orang yang butuh pertolongan dan mau duduk-duduk bersama mereka, bergaul bersama mereka. Karena kita mau duduk-duduk bersama mereka adalah sebuah rahmat, ya, adalah sebuah rahmat. Bahkan itu bisa menaikkan pangkat kita di dunia dan di akhirat, bisa menaikkan derajat kita di dunia dan di akhirat. Karena ya itu tadi, kita tidak membeda-bedakan kelompok. Justru kita orang yang mudah tersentuh dengan keadaan situasi. Nah, ini kalau kita menjadi pemimpin, ya pemimpin yang baik. Kalau menjadi rakyat yang dipimpin, ya rakyat yang baik. Karena saling menggalang rasa cinta kasih. Apalagi orang fakir ini doanya mandi, kan gitu. Orang-orang kaya, orang-orang sukses, yang berhasil, sebetulnya bukan keberhasilan
dari dirinya sendiri, tapi bisa juga keberhasilan ini karena doanya orang-orang fakir. Karena doanya orang-orang fakir. Kan ada hadis qiyamud dunya di arba'atin. Berdiri tegaknya dunia, kokohnya dunia karena 4 pilar. Ilmu ulama, ya. Antara lain doaul fuqara wal masakin. Doanya jadi ada al-aghniya, al-fuqara, ulama, ya, dan umara. Umara ini pemerintah, pejabat, maka dengan adanya pemerintah dunia ini akan menjadi tertib. Siapa yang melanggar ada yang ngurus. Beda kalau suatu desa, satu tempat, satu negara tanpa ada pemerintah, kacau. Maka hukum rimba yang akan terjadi. Yang kuat makan yang lemah, yang lemah makin lemah, yang kuat makin kuat. Akhirnya kehidupan tidak normal, ya, tidak ada kebaikannya hidup di situasi seperti ini. Apa artinya kita diciptakan kalau seperti itu? Yang kedua ulama. Nah, ulama ini yang sebagai lampunya dunia. Ya, kalau pemerintah lupa atau salah diingatkan oleh ulama. Ulama tugasnya berat. Di samping menjaga dirinya juga menjaga orang lain termasuk pemerintah. Yang ketiga orang kaya. Maka dengan kekayaan bisa khawatil agniya, orang kaya tapi yang dermawan, maka dunia akan makmur. Kaya tapi dermawan, akhirnya ekonomi berjalan baik, perputaran baik. Karena suka nyantuni, suka mendermakan uangnya. Yang keempat doaul fuqara, doanya orang-orang fakir. Jadi bisa juga keberhasilan seseorang, kesuksesan itu karena doanya fuqara masakin. Perlu dipergauli mereka sebagai bentuk kasih sayang dan menunjukkan orang yang mau bergaul dengan orang-orang fakir miskin, orang yang tinggi derajat. Lalu Rasulullah juga perintah wahibbal Arab, cintai Arab, bangsa Arab cintai dengan cinta yang sungguh-sungguh. Bukan kamuflase, bukan lipstik, hanya hiasan bibir, ya, tapi hatinya tidak cinta. Jangan sampai kata cinta keluar dari lisan tapi hatinya tidak. Ini ya. Terus wal yarudda, lah ini kalau dibuat lamnya lam amar pas dengan susunan. Wal yaruddaka lan becik balekaken atau nolak ka ing sira aninas apa ma ta'lamu min nafsi. Lah ini fa'ilnya yarudda, ini di ma ta'lamu. Wal yarudda lan becik nolak ka ing sira aninasi sangka pencacate manungsa apa ma cacat tak lamu kang ngerti sira min nafsi kang sangka awake. Cintai orang Arab dengan tulus karena Rasulullah Arab, Quran Arab, bahasa surga Arab. Tentu kalau cinta dengan tulus ini Arab yang muslim, Arab yang mukmin. Kalau yang tidak mukmin, tidak muslim, cintanya cinta sosial, keadilan, ya, keadilan itu tidak boleh mendolimi. Kalau ini kita lakukan, mencintai orang fakir miskin, mau bergaul dengan fakir miskin, mencintai bangsa Arab dengan tulus, juga wal yaruddak anin nas ma ta'lamu,
juga diperintahkan agar kita menolak, mencegah dengan perbuatan itu, menjaga dari caci maki orang lain, ya, dari sebuah cacat, celah, kekurangan-kekurangan dari diri kita. Artinya apa? Akhibul fuqara ila akhir itu sebuah perintah agar kita ini sibuk ngurus diri kita, terutama urus diri kita. Jangan sampai mengeluarkan cemooh, caci maki pada orang lain, ya, perbuatan-perbuatan menyakitkan orang lain. Jangan sampai lalu kita juga mencintai orang lain. Setelah itu kita mencintai fuqara masakin bangsa Arab. Ini intinya orang muslim punya tanggung jawab untuk dirinya agar terjaga dari perbuatan-perbuatan yang hina, juga menjaga orang lain, menghormati orang lain. Jadi jangan sampai kita suka membuka aib orang lain, intinya begitu. Wal yaruddaka ini punya pengertian jangan sampai kita membuka aib orang lain. Kenapa? Karena kita tahu kita juga punya aib. Kita juga punya aib. Ini ada hadis Rasulullah SAW, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Tuba liman syaghala aibuhu an aibin nas. Tuba liman syaghalahu aibuhu an aibin nas. Bahagia sekali orang yang sibuk ngurus cacat dan kekurangannya, sehingga dia tidak sempat ngurus cacatnya orang lain. Orang yang ngurus cacatnya, kekurangannya, ini adalah orang yang bahagia sekali. Karena dia ngurus cacatnya sendiri, tidak sempat ngurus cacatnya orang lain. Nah, buat apa kita ngurus cacatnya orang? Diri kita ini ya tempatnya cacat. Ya. Kita ini kemana-mana bawa cacat. Kita ini kemana-mana membawa cacat. Bahkan kalau jadi sebelum mencaci maki orang lain, kita ini sudah cacat. Lalu kita tambahin mencaci orang lain, malah double cacatnya. Lah ini yang kita cacat itu hanya satu cacatnya, kita dua cacatnya. Apa? Cacat sendiri dan mencaci orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki, mencacat orang lain, itu cacatnya dua. Maksudnya lebih jelek. Orang yang mencaci maki orang lain, dia lebih jelek daripada yang dicaci maki. Karena apa? Karena dirinya sudah jelek, ditambah jelek lain, yakni mencaci orang lain. Yang dicaci cuma jeleknya dicaci, itu saja. Jadi ada hadis tuba liman syaghalau aibuhu an uyubin nas. Banyak hadisnya. Bahkan ada hadisnya Ibnu Abbas nyatakan, idza aradta an tadhkura uyuban nas fadhkur aiban nafsik. Kalau kamu mau mencacat kekurangan-kekurangan orang lain, ingat pada dirimu banyak kekurangan. Kalau kamu mau menilai kekurangan orang lain, ingatlah bahwa dirimu pun punya kekurangan, sehingga tidak jadi, sehingga kita ngurus kekurangan kita sendiri, tidak sampai ngurus kekurangan orang lain. Itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihbisu sibyanakum hatta tadhhaba fau'atul isya fa inna sa'atun tahtariku fi syayatin raukaf an Jabir. Ihbisu nahano sira kabeh, cegah maksudnya, nahan itu maksud nyegah. Ihbisu nahano sira kabeh sibyanakum ing pira-pira bocah cilik sira kabeh. Ihbisu nahano sira kabeh sibyanakum ing pira-pira bocah cilik sira kabeh. Hatta tadhaba sehingga ilang apa fa'atul isya'i, hatta tadhaba sehingga ilang nyingkrih apa fa'atul isya'i, bangete petengi isya, bangete petengi isya. Fa inna fa'atul isya iku saatun mongso, iku saatun nang tahtariku kang kobong, tahtariku kang kobong fi dalem saah sapa syaitun pira-pira setan, sapa syaitun setan rokaf an Jabir. Maksudnya begini, kalau kamu di rumahmu ada anak kecil sibyan, ada anak kecil, kalau waktu maghrib datang jangan dilepas keluar, tahan dia jangan sampai keluar rumah. Tahan diri anak-anak kecil di waktu datangnya maghrib, ya, jangan sampai keluar, karena saat itu, saat datangnya waktu malam pertama kali, ya, datangnya kali itulah setan-setan dibakar, setan-setan terbakar. Lah kalau setan terbakar ya dadi gondruwo, jadi wewe gombel, ya, akhirnya anak-anak kecil yang keluar waktu maghrib itu kena sengit istilahnya, kena sengit satu. Atau begini, digambarkan seperti ayam yang pagi hari dia setelah malam hari dikombong, begitu menjelang siang pagi dibuka pintunya, karena alamnya ayam ya pagi itu berbeda dengan alamnya setan. Alamnya setan, alamnya jin ya maghrib itu, maghrib malam lah, diawali dari maghrib. Coba kalau kamu punya ayam yang dikombong semalam lalu dibuka pintunya, ayam keluar, ini kan akan terbang, lari-lari kemana-mana, terbang ke sana, ada yang kecemplung sumur, ada kecemplung jeding. Iya apa enggak? Di waktu saat pertama kali dilepas seperti itu, ada gerakan-gerakan yang tak terkendali, ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, ya, akhirnya yaitu tadi ada yang kecebur sumur, ada yang karena sari loncat, ya, ayam yang baru keluar dari kandang itu kan sering lari-lari, loncat, terbang dan sebagainya. Sama dengan jin dan setan itu tadi. Kalau masuk waktu maghrib berarti dia keluar dari tahanan istilahnya, ya, alamnya. Walaupun di siang hari dia juga keluyuran, cuma alam aslinya itu malam, sebaliknya alam manusia. Jadi begitu maghrib datang, wah gentayangan dia, keluar dari markas gentayangan, nabrak-nabrak, ada anak kecil terutama ditabrak, akhirnya malam tidak bisa tidur, nangis, girap-girap dan sebagainya, ya, pokoknya kesambet lah istilahnya, orang tua itu kesambet. Ya seperti itu. Jadi keterangan pertama, awal malam itu satu saat terbakarnya setan. Akhirnya ada yang jadi wewe gombel, jadi pocong, jadi rok-rok,
ya jadi apa itu yang dibuat mainan oleh anak-anak. Apa yang dipanggil-panggil itu jailangkung, itu setan yang terbakar. Sama dengan yang kalau kita melihat di langit di tengah malam atau di malam hari ada lentang yang disebut lentang pindah, lentang ngale. Bukan lentang, itu obor. Obor yang menghantam setan-setan yang mau naik ke langit mendengarkan suara catatan takdir. Nah dulu sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, setan itu bebas naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat untuk mendengarkan pulpennya malaikat menulis rezeki, menulis nasib, menulis ini. Sehingga turun, ya begitu dia peroleh disebarkan ke dukun-dukun itu tadi. Tapi begitu Rasulullah SAW lahir, tidak bisa naik ke langit. Dia sudah mau ke langit, ada Syihab yang kita kenal dengan lentang alih itu menyambar. Akhirnya ya yang kena sambar, kena tembak lentang alih ya dadi gendruwo, dadi wewe gombel, dadi apa iku jenenge jailangkung, dadi apa itu macam-macam. Dadi rok perok, jadi das gelundung, itu yang kena ini tadi. Itu ada riwayat yang menerangkan seperti itu. Ya, jadi fa'awatul isya ini bisa diartikan awal pertamanya waktu malam. Awal pertamanya waktu malam. Ini ada dua makna ya. Yang pertama tadi itu makna mulai terjadi gelap, itulah menyebarnya setan, menyebar karena dia terbakar atau menyebar karena dia keluar dari kungkungannya karena alamnya malam. Seperti ayam yang pagi hari kalau dilepas dari kombongnya, wah terbang kemana-mana. Saya dulu masih kecil sering menemukan ayam kecemplung sumur karena terbang-terbang waktu pagi itu tadi. Jadi kalau punya anak kecil jangan diberi izin keluar pas masuknya waktu maghrib. Nanti kalau mau keluar setelah masuk isya baru mungkin. Itu kan ayam kan gitu, kalau sudah berapa menit tenang sudah seperti biasa. Setan-setan ya seperti itu. Jadi kalau awal si gentayangan, setelah itu beberapa jam, beberapa menit baru terkendali. Tapi tidak jaminan anak tidak kena singit kalau setelah maghrib, cuma lebih membahayakan, terancam manakala awal maghrib itu. Makanya orang kuno-kuno dulu walaupun nggak bisa ngaji selalu pesan anak cucu, maghrib ojo metu, maghrib ojo nduk jobo. Itu bener. Walaupun dia kalau ditanya kitabnya mana nggak tahu ya. Tapi karena kejujuran dan kebenaran, jarang-jarang bohong ya, bloko suto, Allah memberikan kata hikmah, dicocokkan ucapannya. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhbisu alal mu'minina dhalatahum. Hadis tadi itu sahih ya, hadis yang sahih yang tadi. Ikhbisu padha nahano sira kabeh, ngrekso atau nahano, ihbisu padha nahan to ngrekso sira kabeh alal mukminina ing atase para mukmin dhalatahum ing barang ilange mukminin, dhalatahum ing barang kececere mukminin to ilange mukminin.
dhalatum ing barang ilangi atau barang kececere mukminin. Al ilma ya ilmu ini menjadi badal daripada dhalatahu. Rawi Fa'ra fi tarikhi an Anasin hadisun dhaif. Jagalah ilmu saudara-saudara kita yang mukmin. Jagalah, maksudnya jaga ini manakala ilmu itu tercecer, terbuang, ditemukan orang lain, ambil. Ya. Ini bisa diartikan manakala kamu ketemu dengan kebenaran. Kebenaran itu ilmu nafi' atau hikmah. Manakala kalian ketemu dengan kebenaran atau ilmu nafi' atau hikmah, di mana saja ambil. Karena itu ibarat barangnya mukmin yang tercecer, barangnya mukmin yang hilang. Jadi begini, kalau kamu melakukan perbuatan baik, jangan hanya terpancang barang ini harus kamu yang melakukan atau si B. Lihatlah barang ini ibarat sesuatu yang hilang lalu ditemukan. Siapapun yang menemukan ambil. Mamanya ada temanmu yang kamu benci, kok berpendapat benar, berdalil benar, ambil. Karena itu ibarat barang yang hilang, ya, yang ditemukan orang lain, ambil. Kalau kebaikan dibatasi hanya orang-orang mukmin atau kamu atau dengan temanmu terbatas yang harus menemukan kebaikan, padahal bisa juga kebaikan itu orang lain yang menemukan. Kalau kamu batasi harus kamu atau dengan kelompokmu atau dengan jamaahmu yang harus menemukan, ya akhirnya sempit kebaikan. Kamu tertinggal kebaikan yang banyak dan pikiranmu menjadi sempit. Jadi kebaikan itu dimanapun kamu temukan, ambil. Ada istilah khud ma sofa watruk ma kadar. Ambil yang baik, yang jernih, yang bening, tinggalkan yang budak. Artinya apa? Kalau kamu punya teman atau punya lawan atau non muslim, katakan, kok omongannya baik, ambil saja omongan yang baik, yang tidak baik tinggalkan. Karena itu ibarat hikmah yang hilang dari orang. Orang ini mengucapkan kata benar, kata baik, itu ibarat orang yang menemukan ilmu yang tercecer, ilmunya mukmin yang hilang, ditemukan dia, ambil. Tapi jangan diikuti dia karena dia orang non muslim. Watruk makadar, sing ruwet tinggalkan, ambil yang jernih-jernih. Nah, ini ilmumu akan jembar, ya. Khazanah ilmiahnya akan luas karena ilmumu bukan harus dari kamu sendiri atau teman atau rombonganmu sendiri, tapi bisa di mana-mana karena ilmu itu di mana-mana. Nah, ini maksudnya ihbisu alal mukmin dhalatum. Jagalah, ya, pada orang mukmin sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Dengan cara apa? Dengan cara diambil, dijaga. Mengambil kebenaran dari orang lain itu sama dengan menjaga ilmunya orang mukmin. Jadi sebetulnya orang mukmin itu ilmunya luas, cuma ada yang sembrono, ada yang kurang gati terhadap ilmunya, akhirnya lupa atau bagaimana orang lain memunculkan. Nah, itu perlu dijaga, diambil. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtajimu padha cantu sira kabeh, ikhtajimu padha cantu sira kabeh li khamsa asrata, kedue tanggal 15 bulan, ya. Kalau kamu
cari tanggal 15 bulan. Auli sama asro tahu tanggal 17. Ya, ini kalau kamu mau jadi dukun, tapi dukun yang benar. Kalau mau cantuk, tukang cantuk, nyantuke tanggal 15. Auli sama asro tahu tanggal utawa dino 17, tanggal 17. Auli asro tahu tanggal 19. Aul ikhda wa isrin utawa dino selikur. Ini ya. Tapi ini bukan pegangan yang hanya petunjuk saja. Bukan sebuah kewajiban yang harus kamu praktekkan, tapi petunjuk kalau kamu ahli nyantuk. Tahu cantuk enggak? Tahu ya cantuk. Ini kayak Taufik di Opik. Opik juga tukang cantuk itu Opik. Oh no Opik. Opik ada. Oh iya, ya apa Bek? Oleh nyantuk piro Bek? Ahli nyantuk itu, sing gak ro, Opik iku pinter nyantuk. Tak kenal no Bek ya, tak iklan no awak. Jadi kalau nyantuk tanggal 15, 17, 19 atau 21. Itu baik, hari baik. Nyantuk itu darah kebetulan pada hari-hari itu hari yang darah ini artinya tidak meluap-luap gitu ya, tidak meluap-luap. Tidak meluap-luap. Nah, selain hari itu darah akan meluap, dicantuk akhirnya banyak keluar darah, akhirnya bisa membahayakan. Tapi ini jangan nabrak, ada hadis lain. Ada hadis lain yang menyatakan bahwa man ikhtajama yaumal arbi'a wa yaumas sabt fara'ad fi jasadihi wadahan tawadduhan fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang cantuk hari Rabu atau hari Sabtu, lalu kok timbul bercak-bercak di kulitnya, jangan menyalahkan orang lain kecuali dirimu sendiri. Nah, jadi tanggal tadi itu disesuaikan bukan hari Rabu dan bukan hari Sabtu. Tapi ini sekedar petunjuk lah ya. Bisa juga seseorang beda dengan orang yang lain. Ya, jadi tanggal 15 selain hari Rabu dan hari Sabtu. Tanggal 17 selain hari Rabu hari Sabtu. Tanggal 19 selain hari Rabu dan hari Sabtu. Begitu pula tanggal 21 selain hari Rabu dan hari Sabtu. La yatabayyag ojo la yatabayyag ojo sampai muncrat atau apa naik gampangannya ya, muncak. La yatabayyag ojo sampai muncak bikum kelas apa damu gede fayaktulakum mengko sampai mateni apa dam kum ing sira kabeh. Maksudnya tadi itu loh, kalau cantuk ambil pada bulan tadi itu tanggal 15 bulan ya, bukan umum, bukan Masehi, bukan Syamsiah, tapi Qamariyah. Tanggal 15, tanggal 17, tanggal 19, tanggal ini ganjil semua ya, ganjil semua. Tapi itu pun selain hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau selang itu ada resiko, maksudnya gitu. Selain tanggal 15, 17, 19, 21 dan atau cantuknya pada hari Rabu atau Sabtu, ini ada resiko, ada menimbulkan resiko. Ya tidak pasti namanya menimbulkan apa, yaitu darah yang memuncak, darah yang memuncak ya. Jadi resikonya yaitu tadi, kalau selain itu
akan menyebabkan timbulnya darah yang memuncak. Akhirnya bisa-bisa kita kehabisan darah, ya, lalu ya butuh pertolongan. Kalau enggak bisa meninggal dunia. Tapi harus kita ketahui ikhtajimu ini perintah kepada ahlul Hijaz, tidak umum seluruh dunia. Nah, mungkin daerahnya daerah yang tropis, ya, atau daerah yang mirip-mirip dengan Hijaz. Lah Indonesia kan enggak. Kalau Hijaz sana kan kering, ya. Makanan-makanan enggak mudah busuk, awet kalau di sana. Kalau di Indonesia kan daerahnya daerah ini lembab, ya, mudah busuk, mudah rusak makanan-makanan. Jadi ini perintah kepada bangsa Hijaz, katakanlah itu, untuk Indonesia kita sesuaikan saja. Ya, yang tadi kalau caduk tanggal 15, 17, 19, 21 juga tidak hari Rabu dan Sabtu, itu untuk ahlul Hijaz. Untuk ahlul Hijaz. Tidak umum, ya, tidak umum. Rawal Bazzar wa Abu Nu'aim Fitib Ani bin Abbasin hadisun hasan. Ikhtarsu minan nas bisu'idan wallahu alam bismanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على ما أشرفنا فتب علينا التوبة تغفر لكل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومنجينا والآل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من رب اسمع فضلا وجودا من نال بكساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تصصبه والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن لك بالبلد وظلام الليل له حتى يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا حبيب المقرب بما عزنا لا بجاه ومنسب كل من رمض لنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه قهر حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.